Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan berdiskusi mengenai implementasi nilai dasar ASN berakhlak di dua institusi pendidikan vokasi, yaitu Politeknik Negeri Tanah Laut dan Politeknik Negeri Banjarmasin. Diskusi ini kita akan membandingkan penerapan masing-masing nilai berakhlak dan menentukan praktik yang dinilai lebih optimal. Oke, kita mulai yang pertama ya, yaitu aspek berorientasi pelayanan. Menurut Pak Rizal sendiri sebagai dosen di Politala, bagaimana sih implementasi berorientasi pelayanan di Politala sendiri? Seperti apa? Nah, di tempat kami, pelayanan kepada mahasiswa dan dosen itu dilakukan secara responsif. Jadi, tenaga kependidikan itu berupaya cepat dalam membantu administrasi maupun dukungan teknis laboratorium. Kalau menurut Bu Irma sendiri, dan juga merupakan dosen Politala, seperti apa? Di Politala kami juga mengedepankan komunikasi yang terbuka agar mahasiswa merasa nyaman dalam mengakses layanan. Oke, kita ke Poliban ya. Menurut Dina seperti apa di Poliban untuk aspek Di Poliban sendiri, pelayanannya sudah banyak berbasis sistem digital terintegrasi, di mana administrasi akademik, keuangan, hingga pelaporan, yaitu dilakukan dengan melalui platform yang mempermudah monitoring dan mempercepat prosesnya. Oke, baik, terima kasih ya. Kita masuk ke aspek kedua ya, yaitu aspek akuntabel. Nah, menurut Bu Asani sendiri sebagai laboran di Politala, seperti apa sih di Politala untuk aspek ini? Baik, menurut saya di Politeknik Negeri Tanah Laut, setiap kegiatan itu disusun dengan perencanaan dan pelaporan yang jelas. Kami juga melakukan pendokumentasian sebagai bentuk pertanggungjawaban kami terhadap kerja gitu. Oke, kalau di Poliban sendiri menurut Bu Adina seperti apa untuk nilai akuntabel ini? Kalau di Poliban sendiri, kami menekankan di mana berbasis aplikasi yang memungkinkan transparansi dan evaluasi secara berkala, Pak. Oke, baik. Kita ke aspek kompeten ya. Menurut Bu Irma sendiri sebagai dosen di Politala seperti apa untuk aspek kompeten ini sendiri? Untuk di Politala, dosen maupun pegawai aktif mengikuti pelatihan, workshop, dan bimbingan teknologi untuk meningkatkan kemampuan teknis maupun manajerialnya. Kalau di Poliban sendiri seperti apa untuk aspek kompeten ini? Kalau di Poliban, pengembangan kompetensinya sudah terencana secara berkelanjutan, termasuk dukungan sertifikasi dan studi lanjut oleh pimpinan, Pak. Kita lanjut ya ke aspek keempat, yaitu aspek harmonis. Nah, menurut Pak Rizal sendiri, seperti apa aspek budaya kerja atau aspek harmonis ini diterapkan di Politala? Ya, jadi di Politala sendiri, budaya kerjanya itu sangat kekeluargaan. Jadi, komunikasi antara pegawai itu terbuka dan saling mendukung. Oke, menurut Bu Irma seperti apa? Kalau di Politala, karena jumlah pegawainya tidak terlalu besar, jadi koordinasi terasa lebih dekat dan lebih personal, Bapak. Kita ke Poliban ya. Menurut Bu Dina seperti apa untuk aspek harmonis di Poliban sana? Meskipun organisasi Poliban lebih besar dan kompleks, tetapi hubungan kerja tetap harmonis, Pak. Aspek kelima ya, yaitu aspek loyal. Kalau menurut saya, Politeknik Negeri Tanah Laut ini berkomitmen untuk mendukung kebijakan dari pimpinan, Pak, dan bekerja juga untuk terus menjaga nama baik dari institusi itu. Oke. Menurut Bu Dina di Poliban untuk aspek loyal ini seperti apa? Kami juga menjunjung tinggi loyalitas melalui konsentrasi menjalankan program strategis jangka panjang. Oke, baik. Kita ke aspek keenam ya, yaitu aspek adaptif. Nah, sebagai dosen di Baik, Pak, untuk aspek adaptif, kami berusaha adaptif terhadap perubahan kurikulum dan kebutuhan terhadap pembelajaran. Oke, menurut Bu Dina untuk aspek adaptif ini di Poliban penerapannya seperti apa? Kalau di Poliban sendiri, kami lebih menekankan adaptasi pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem manajemen maupun dalam pembelajaran.
Oke, kita ke terakhir ya, yaitu aspek kolaboratif. Nah, menurut Bu Sani, seperti apa sih aspek kolaboratif ini dalam penerapannya di Politala? Kalau di Politala, kami menjalin kolaborasi secara internal antar unit untuk mendukung tridharma perguruan tinggi, begitu Pak. Oke, kalau Bu Dina di Poliban seperti apa untuk aspek ini? Kalau di Poliban, tidak hanya kolaborasi internal, kami juga menjalin kolaborasi eksternal, yaitu kami menjalin kerjasama dengan industri dan institusi eksternal lainnya, Pak. Oke, baik. Jadi mungkin yang bisa saya simpulkan ya dari berakhlak ini mungkin telah berakhlak dengan baik. Tentunya sesuai tentang karakteristik masing-masing. Politala di sini saya lihat bisa lebih unggul dalam aspek harmonis dengan budaya kerjanya yang bersifat kekeluargaan. Sementara itu, Politeknik Negeri Banjarmasin saya lihat itu bisa optimal ya, lebih optimal di sistem pelayanannya, akuntabilitasnya, adaptasinya terhadap teknologi dan juga tentang kolaborasi eksternalnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya atas pendapatnya. Semoga hasil diskusi kita ini bisa menjadi refleksi untuk teman-teman untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan profesionalisme sebagai aparatur sipil negara. Mungkin cukup dari kami ya untuk diskusi kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.